alright. You're toxic to slipping under keys to the poison paradise. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood. Hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday Mood Podcast, dimana kita ngomongin tentang hal-hal yang seriusan gak jelas. But yeah, how have you been? Hope you're doing great, okay? Aku barusan aja selesai beberapa hal, and it's been a pretty awesome hiatus tuh for 1 minggu. Aku seriusan rasa more motivated buat rekam audio sama edit. Jujur aku udah planning out sampai Agustus, pertengahan Agustus, dan aku rasa ide-idenya is much more original this time. So yeah, I hope you're gonna enjoy this one because I really do love it. And please jangan capek-capek semua. Please juga try to stay at home, okay? I know pasti mentalnya agak down karena di rumah terus, but always know that you can do something productive at home. So don't cry out, don't moan about it. Just keep your chin up, keep your grit your teeth, and keep on going, okay? Agak ngantuk juga malam ini, but yeah. Let's get to the fan mail, shall we? Alright, dan kita pertama dari si dari minggu lalu. Everyone, okay, let's hear a story. Hello Brit Gemoy, how was your day? Always be happy and have a great day ya. Karena cerita ini juga lumayan sensitif. Okay, it's okay. Gak tahu ya, enjoy banget bisa sharing sama kamu. Kali ini gak jauh beda dari fan mail yang aku kirim kemarin. And now I wanna tell you about toxic relationship. Very, very toxic. Udah level up menurut aku toksiknya. Berawal dari aku menjalani hubungan dengan seseorang atas dasar pelarian. Karena saat itu juga bisa dibilang cintaku bertepuk sebelah tangan. So aku menjalani hubungan dengan orang baru ini sebagai pelarianku. Fun fact-nya, nama mereka mirip, bahkan mereka masih satu circle sama aku. Sebenarnya ini sudah awal yang salah ya, karena semua cuma pelarian. Tapi setelah dijalani, it's okay. Aku bisa menyesuaikan diri dengan dia, sebut aja namanya X. Berjalan 1 tahun, semuanya baik-baik aja, gak ada something wrong di hubungan kita. Dia cowok yang baik banget, pinter, care, selalu nurut, gak macem-macem, baik pokoknya. Sampai aku mikir ternyata pelarian aku ini pada cowok yang tepat. Di tahun kedua, mulai kelihatan dia overprotective ke aku. Gak apa-apa harus izin dia, makan, mandi, apapun aktivitas aku harus dengan sepengetahuan si X. Aku kemana-mana harus diantar sama X. Aku ikut festival nyanyi kemanapun dia harus ikut. Gak boleh berangkat kalau dia gak ikut. Sampai pada akhirnya overprotective dia makin hari makin gak wajar. Ada satu waktu dimana aku lagi festival nyanyi sama teman aku. Dia gak bisa ikut dampingi karena ada acara. Tentu sudah atas izin dia aku bisa ikut. Ternyata kondisi aku drop karena aku lupa belum makan seharian. Belum juga naik panggung, aku udah pingsan. Pas sudah sadar, dianterin lah aku pulang sama kakak tingkat aku. Dia cowok. Ya kali temen aku cewek berani bonceng aku naik motor pulang kondisi aku lemes lagi sakit. Awalnya aku gak mau, karena udah mikir pasti berantem lagi kalau si X tahu. Tapi akhirnya setelah dibujuk tetap aja aku dianterin pulang sama kakak tingkat tadi. Feeling aku jadi kenyataan. Sampai rumah si X ternyata udah telepon aku berkali-kali. Tapi baru bisa aku jelasin besok harinya. Besoknya aku coba jelasin ke dia, langsung ketemu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut X adalah dasar wanita murahan. Padahal aku udah coba jelasin awalnya aku gak mau diantar sama cowok lain. Tapi berhubungan lagi drop, dan pada gak mau ambil resiko aku lebih parah di jalan, akhirnya tetap diantarin sama cowok. Dan itu pun aku gak ada meluk-meluk atau pegangan atau apapun. Aku dimaki-maki bilang murahan. Harga kamu berapa mau diboncengin cowok lain? Termasuk toxic gak berantemnya hebat lah pokoknya. Karena kejadian itu aku nangis sampai gak keluar suara saking sakit dibilang murahan. Oke, masalah itu selesai dengan dia bilang maaf dan aku memaafkan.
Kejadian lain dimana kejadian ini pertama kali aku mendapatkan sex abuse dari orang yang aku percaya kalau dia bisa jagain aku. Wow, it's hurt untuk kembali diingat, dipaksa untuk hold on, I'll read this hal yang nggak terlalu grafik. Dan minta putus ke dia, tapi dia nggak mau. Dia nangis-nangis bermohon untuk biar nggak putus. Dia minta maaf dan bilang nggak akan begini lagi. Oke, aku masih percaya dan aku kasih kesempatan, tapi ternyata aku salah. Dia kembali melakukan itu berkali-kali, bukan hanya sekali tapi berkali-kali, bahkan selalu dengan ancaman membuat aku takut mau melawan. Sampai akhirnya aku stres, aku drop 1 minggu di RS. Itu adalah awal mula aku mendapatkan sex abuse. Sampai ternyata setelah pengalaman buruk itu, my uncle sendiri juga melakukan pelecehan seksual ke aku. Hubungan itu hanya berjalan 3 tahun dan benar-benar berat buat aku karena nggak berhenti. Tapi ternyata dia mengikat aku dengan doa-doa. Rasanya pelat lah. That's why selama 3 tahun itu setiap kali aku minta putus selalu balik. Aku selalu dulu ketika dia minta maaf. Percaya nggak percaya, tapi itu terjadi di aku. Bersyukurlah aku bisa lepas dari dia, buat trauma sex abuse yang aku terima masih terus menghantui aku sampai sekarang, tambah pelecehan lain yang lagi aku terima. Oh wow, complicated sekali ya. So Brit, just it. Maaf kalau ngocehnya aku terlalu panjang. I just want to share with you and with y'all, your viewers. Berharap kita bisa lebih bijak lagi dalam menjalin suatu hubungan. Please jangan cuma mikir perasaan tapi logika. Kita juga perlu dalam untuk hal ini. Thank you so much Brit. Terima kasih sudah diberikan tempat untuk sharing. God bless you. Mau nambahin dikit boleh ya Brit? Mungkin ada beberapa orang yang berpikir gampang banget nih orang cerita aibnya sendiri sedetail itu. Atau mungkin ya ceweknya aja berarti yang menggoda. Pasti dari mantan sampai pamannya bisa melakukan sex abuse itu si ceweknya mau. Fuck that man. Well, sudah banyak banget yang bilang gitu ke aku. But it's okay, aku terima. Terserah apa kata mereka yang menuduh aku menggoda, mau dengan sukarela atau apapun. I don't care. Aku di sini cuma pengen sharing karena aku nggak mau cerita sex abuse, toxic relationship yang pernah aku alamin, dan jangan sampai terjadi buat kalian siapapun di luar sana. Oh iya, kamu bisa skip kalau ada kata-kata aku yang kurang pantas. Tadi publikasikan ya Brit. Thank you so much. Thank you so much ya for sharing this one. Fuck man, this one hard one. Serius. Even though aku gak percaya sama kayak pelet atau apapun namanya itu, I do believe sama kayak namanya apa gitu, psikologi apa. So sometimes kita rasa orang yang sakitin kita itu the one, usually ex kita atau mantan atau pacar, is the one that hurt us, yet also the one that helps us juga di saat lepas kita habis disakitin, and that forms this bond gitu. Ciptain ini bond yang bikin kita yang gak berpikir straight. And that's the saddest thing, I guess, because it's not, I don't believe in pellet or whatever you want to call it. You use it on me, it wouldn't work. Trust me, I don't believe in those shit at all. I think emang emotion itu runnya agak beda. Emotion sama logika gak bisa disatuin. That's why some people say cinta itu buta. And itu juga berlaku untuk, unfortunately, this sort of stuff. But I'm glad that you udah lewatin masa itu, meskipun masih ada new problem sekarang on the loom. But I believe that you can do it ya. I already sent you all the details. Kalau misalnya terjadi apa-apa, you know where to find it, okay? And another thing aku juga mau bilang is to the people yang bilang kalau misalnya, oh itu ceweknya yang mau atau oh dia suka rela aja itu. Fuck off man. Fuck off. Dan siapapun yang ngatain orang murahan itu, bruh, kayak dia hebat banget ya dia ngomong kayak gitu, kayak dia paling jago aja. I don't fucking like it when people judge other people, pakai judge harga diri orang lain. I will respect you no matter kalau misalnya you president or you're homeless atau you're the worst of the worst, I will still respect you karena kamu manusia. As long as you don't do anything yang benar-benar kriminal banget, yang kayak
as long as you give me a good reason of why you do that, I will respect you. I will respect you as a human being. Aku gak bakalan sama sekali ngerendahin kamu. Mau kamu kayak gimana, aku gak bakalan rendahin kamu. Except kalau misalnya emang udah parah banget, okay? Cause even though, yes, I hate some types of people, but aku gak bakalan pernah mau ngejudge people just because they did something from the past. It just doesn't make any sense. Karena the past is the past. Except if the past, kalau misalnya di masa lalunya mereka lakuin sesuatu yang jahat banget gitu, then it's hard to forgive them. But yeah, thank you so much for sharing. This has been an awesome experience buat kita semua, jadi pelajaran yang penting. Thank you for sharing this. You're a strong and brave woman. You're awesome. Remember that, okay? Keep on being smart. You got this, yeah. I'm really happy and I'm really proud that you are strong in it. Alright then. So now let me let me go to the gay questions, okay? Let's go. Thank you for sharing. Okay, we'll start, yeah. First dari Kimi Mela bilang, I don't have any questions for you but to stay healthy. Thank you so much. Everyone to stay healthy, ya. Not Minus bilang, kata apa yang paling sulit diucapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia menurut Brit? Bahasa Indonesia apa ya waktu itu? Pam apa gitu, pokoknya susah banget. I still bingung cara ngomongnya to this day. Nanti kalau misalnya aku ketemu katanya aku kasih tau kamu ya. Kalau bahasa Inggris probably sometimes aku agak kesusahan ngomong expeditiously, cuma sekarang aku udah bisa, and there's still some, cuma aku gak tahu. So yeah. Oke, sekarang ada 2 account yang sama yang tanya hal yang sama, I think dari orang yang sama juga. Dari Asania sama This is Monique tanya, kapan marah? I don't know, harusnya beberapa minggu lagi, cause on my schedule itu kayak masih 1 atau 2 minggu lagi, okay? We'll see. Okay. Maulida bilang, welcome back. I miss you. Miss you too, yeah. Miss all of you. Sekarang dari Claudia, how old are you? To be honest, I don't really like talking about my age because I'm still insecure about it. I'm still pretty young. Still, katanya sih ada yang bilang aku umur 5,000 tahun. Cuma, I don't really know. Just know that I'm pretty young. I'm single and ready to mingle. I am the most... Aduh, aku gak bisa gitu. There's this one radio host, aku lupa, dia jago banget. Single, ready to mingle. Bener. Aku pengen ikutin dia, sound keren banget, tapi I can't. Sound rendamku belum jalan, but yeah. We'll see about that, yeah. How many exes do you have in dari Clarissa? How many exes do you have in pacaran paling lama berapa lama? I don't really like talking about exes, to be honest. Pacaran paling lama aku, I'll be honest, I don't always get the right sorts of girls. Aku kadang dapetnya yang emang agak gimana gitu, and aku jujur di zaman itu aku agak immature, so around 6 months I guess the oldest. It was my last ex and it was pretty toxic. I wish aku tuh lebih dewasa dikit, and I wish dia juga lebih dewasa dikit, but itu bahan pelajaran. So yeah, hopefully the next one will be pengertian. Okay, sekarang ke Lisha. Nak tanya, tapi nak cakap Indo tak boleh, tak nak speaking lagi lah tak boleh. What? Sorry about that, but I cannot take anything from it, okay? So sorry. Okay, sekarang dari Krisma, what genre of films do you like? Thriller, horror, sama drama. I like all 3 of them. I like any sorts of movies, sama bagus, but I like both 3 of them. Nurwidi, hybrid, boleh cerita panjang nggak? Boleh kok, it's okay. Terus Nirwanja,
Kayak yang aku kirim ke email itu kebaca apa enggak? Tenggelam. Really? You send something on email? I'll look into it, okay? Ntar abis ini aku cari. And Ausana, what's your biggest fear? Not doing enough, probably. That's probably my biggest fear. Karena banyak orang in life regret tidak melakukan hal yang lebih. A lot of people kayak regret. They wish mereka kasih tahu feelingsnya. They wish they confessed more earlier. They wish they did something a little bit sooner. But I think that is my biggest fear out of all things. That's why I try to experience as much things as possible sekarang. Because I know kita punya kehidupan itu finite dong. We only have less time now. That's okay. So, yeah. But yeah, I think that's all. I should have had read your emails, yeah, but we'll see, okay. I hope you all have a great day, and you guys are the best, okay. Love all of you, and peace out there. Love you guys. Bye bye. See you.